Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib Bandung lawan Arema. Ternyata benar kan? Tampak sengaja mengalah ke Dewa United, untungkan psikologis tim Persib Bandung dari tekanan besar. Bojan Hodak beri pengakuan jujur ini yang bisa bikin Bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Mantap emang. Strategi sengaja mengalah lawan Dewa tampaknya benar-benar manjur untuk mentalitas pemain. Tyrone Del Pino tegaskan, mentalitas pemain Persib Bandung. Tidak masalah, kami baru kalah 1 kali, itu normal. Gelandang andalan Persib Bandung, Tyrone Del Pino, memberikan penjelasan mengenai mentalitas tim yang tak terganggu meski baru sekali kalah. Menurutnya, kekalahan itu merupakan hal yang biasa dalam sepak bola dan tidak akan meruntuhkan semangat tim. Apa harapan Tyrone untuk kedepannya? Temukan penjelasannya dalam video ini. David da Silva cuma cedera ringan dan siap tampil penuh lawan Arema demi bantu Persib raih kemenangan. Kebetulan mental Arema sedang hancur usai dibantai Borneo tadi malam. Jadi harapanku usai, sosok ini bocorkan kondisi David da Silva. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Bojan Hodak puji debut Castaner di Persib Bandung. Dia bagus, kuat, dan punya kecepatan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pujian atas debut impresif Castaner. Menurutnya, pemain baru ini menunjukkan kualitas yang luar biasa dengan kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya. Apa yang membuat debut Castaner begitu memukau bagi pelatih dan supporter Persib? Tonton video ulasannya hanya di sini. Halah menang tadi malam dibantu wasit aja sok-sokan. Begini pernyataan aneh dan konyol pelatih Persija Jakarta usai kalahkan Persita Tangerang di JIS semalam. Sampai berani-beraninya sebut-sebut nama King Persib di pernyataannya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan fakta lucunya di sini. Gervan Castaner kecewa, debut perdana bersama Persib Bandung tak sesuai harapan. Apa yang membuat pemain baru ini merasa frustrasi dan bagaimana ia menghadapi situasi tersebut? Simak cerita selengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib Bandung lawan Arema. Ternyata benar kan? Tampak sengaja mengalah ke Dewa United, untungkan psikologis tim Persib Bandung dari tekanan besar. Bojan Hodak beri pengakuan jujur ini yang bisa bikin Bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan penilaian positif atas kekalahan pertama timnya setelah 18 pertandingan tak terkalahkan di Liga 1 2024-2005. Menurutnya, meskipun kekalahan tersebut mengecewakan, hal itu justru bisa melepaskan beban yang dirasakan oleh para pemainnya. Karena itu, terkadang ini bagus, karena saat kalah sekarang tim bisa merasa tidak ada tekanan, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan bahwa meskipun timnya sempat dibebani dengan status tidak terkalahkan, kekalahan ini justru bisa membantu mereka untuk lebih fokus pada pertandingan selanjutnya. Sebagai contoh, ia mengingatkan situasi musim lalu ketika Persib tidak terkalahkan hingga 15 laga. Namun setelah kalah, mereka mampu bangkit pada pertandingan berikutnya. Meski mengakui bahwa kekalahan selalu membawa rasa kecewa, Bojan Hodak menilai bahwa hal ini menunjukkan karakter pemain yang ingin selalu menang. Tidak ada yang mau kalah, tapi hal positifnya adalah di ruang ganti, semua marah. Itu bagus, karena mereka punya karakter, ujarnya. Ia menambahkan bahwa reaksi tersebut adalah hal yang normal. Dan kini dengan berkurangnya tekanan, tim bisa lebih fokus pada pertandingan selanjutnya. Persib kini akan menghadapi Arema FC pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Suprijadi, Blitar pada Jumat 24 Januari 2025.
Bojan Hodak memastikan bahwa timnya akan langsung fokus untuk pertandingan tersebut. Dan yang lebih penting, mereka masih berada di puncak klasemen. Kini kami hanya fokus untuk pertandingan berikutnya, dan hal bagusnya kami masih ada di puncak klasemen. Pungkas Bojan Hodak menutup pembicaraan dengan optimisme. Bagaimana menurut Anda tentang reaksi tim setelah kekalahan pertama mereka? Apakah Anda percaya mereka bisa bangkit dan kembali meraih kemenangan? Tulis komentar Anda di bawah. Mantap emang, strategi sengaja mengalah lawan Dewa tampaknya benar-benar manjur untuk mentalitas pemain. Tyrone Del Pino tegaskan, mentalitas pemain Persib Bandung. Tidak masalah, kami baru kalah 1 kali, itu normal. Gelandang andalan Persib Bandung, Tyrone Del Pino, memberikan penjelasan mengenai mentalitas tim yang tak terganggu meski baru sekali kalah. Menurutnya, kekalahan itu merupakan hal yang biasa dalam sepak bola dan tidak akan meruntuhkan semangat tim. Apa harapan Tyrone untuk kedepannya? Temukan penjelasannya dalam video ini. Tyrone, pemain Persib Bandung, memberikan tanggapan positif setelah kekalahan pertama timnya di Liga 1 2020, 4-2025. Meskipun tim mereka baru saja kalah setelah 18 pertandingan tak terkalahkan, Tyrone menegaskan bahwa hal itu adalah bagian dari dinamika dalam sepak bola dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Mentalitas pemain tidak ada masalah, kami baru kalah 1 kali dan itu normal di sepak bola, ujar Tyrone. Pemain yang sempat dipinjamkan ke klub Thailand tersebut juga menambahkan bahwa pencapaian tim dengan tidak terkalahkan dalam 18 laga sebelumnya merupakan hal yang sangat positif. Kami melakukan hal positif dengan tidak terkalahkan di beberapa laga dan itu normal juga di sepak bola, tegasnya. Meskipun kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi, Tyrone mengingatkan bahwa Persib harus segera berbenah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, terutama setelah pertandingan melawan Dewa United. Fokus tim kini, menurutnya, harus tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Arema FC. Kini kami harus segera berbenah, fokus ke laga berikutnya, tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sempat kehilangan poin, Persib masih berada di puncak klasemen sementara, dan itu menjadi tanda bahwa mereka masih berada di jalur yang tepat. Kami harus tetap bersama-sama dan tetap rendah hati, tutup Tyrone, menegaskan pentingnya semangat tim untuk tetap berjuang. Apa pendapat Anda mengenai mentalitas dan semangat juang Tyrone dan Persib Bandung? Apakah tim ini akan bangkit setelah kekalahan pertama mereka? Berikan komentar Anda di bawah. David da Silva cuma cedera ringan dan siap tampil penuh lawan Arema demi bantu Persib raih kemenangan. Kebetulan mental Arema sedang hancur usai dibantai Borneo tadi malam, jadi harapanku usai, sosok ini bocorkan kondisi David da Silva. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan update terkait kondisi David da Silva setelah sang striker mengalami cedera pada pertandingan melawan Dewa United, Jumat, 17 Januari 2025. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan Dewa United 0-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, David da Silva terpaksa ditarik keluar pada menit ke-55 karena cedera. Dia akan melakukan scan dulu. Saya rasa ini tidak parah, tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya, ujar Bojan Hodak, berharap cedera yang dialami oleh penyerang asal Brasil itu tidak serius. Persib tentunya berharap David da Silva dapat segera pulih dan kembali memperkuat tim pada laga berikutnya melawan Arema FC. Hingga saat ini, Bojan masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan apakah David da Silva dapat melanjutkan perjuangannya di laga selanjutnya atau harus absen sementara waktu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib mampu tetap tampil solid meski kehilangan pemain kunci seperti David da Silva? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bojan Hodak puji debut Castaner di Persib Bandung. Dia bagus, kuat, dan punya kecepatan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pujian atas debut impresif Castaner. Menurutnya, pemain baru ini menunjukkan kualitas yang luar biasa
dengan kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya. Apa yang membuat debut Castaneer begitu memukau bagi pelatih dan supporter Persib? Tonton video ulasannya hanya di sini. Debut Gervane Castaneer bersama Persib Bandung di Liga 1 2020 4/2025 tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun ia tampil menggantikan David da Silva yang cedera pada menit ke-55. Dalam laga pekan ke-19 melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 17 Januari 2025. Persib harus menelan kekalahan perdana dengan skor 0-2. Meski gagal mencegah kekalahan tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap memberikan apresiasi atas performa Castaneer. Bisa dilihat dia bagus, kuat, punya kecepatan, tapi dia masih perlu beradaptasi, karena dia masih bermain seperti di Eropa dan mencoba melakukan kombinasi, kata Hodak usai pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan bahwa Castaneer masih belum dalam kondisi fisik terbaik. Setelah bergabung dengan tim di Papua pekan sebelumnya, ia mengakui bahwa pemain tim nasional Curaçao ini masih berusaha beradaptasi dengan gaya permainan tim dan belum mencapai kebugaran 100%. Castaneer masih belum bugar 100%. Saya rasa dia akan bisa menyatu. Dan sejauh ini di pertandingan pertama dia bagus, imbuh Hodak. Memberi harapan bagi penampilan Castaneer di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang debut Gervane Castaneer? Apakah Anda optimis ia akan lebih baik setelah beradaptasi dengan tim? Berikan komentar Anda di bawah. Halah menang tadi malam dibantu wasit aja sok-sokan. Begini pernyataan aneh dan konyol pelatih Persija Jakarta usai kalahkan Persita Tangerang di JIS semalam. Sampai berani-beraninya sebut-sebut nama King Persib di pernyataannya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan fakta lucunya di sini. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, tetap fokus dan tidak mau terlena meski timnya berhasil mendekati Persib Bandung di klasemen sementara Liga 1 2024 sampai 2005. Setelah kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang di Jakarta International Stadium, JIS, pada Minggu, 19 Januari 2025, Macan Kemayoran kini menempati posisi ketiga dengan 37 poin, hanya tertinggal 3 poin dari Persib yang berada di puncak klasemen. Pena mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan timnya harus tetap fokus pada pertandingan demi pertandingan. Saya tidak mau bicara dulu soal Persib, saya senang Persija sekarang punya 37 poin, ungkap Carlos Pena. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus untuk pertandingan berikutnya, yakni menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, pada 26 Januari mendatang. Pelatih asal Spanyol ini juga menyebutkan bahwa persaingan menuju juara Liga 1 masih terbuka. Dan meskipun timnya meraih kemenangan penting, mereka harus menjaga momentum dan tidak lengah. Kami merayakan 3 poin ini, besok langsung berpikir soal Solo, lanjut Pena. Dia menambahkan, semua lawan kami respect, laga melawan Solo akan sangat sulit. Kami akan melakukan persiapan di sepanjang pekan, kami menjaga momentum dan harus ambisius. Kami harus pergi ke Solo dengan ambisi meraih 3 poin. Pena ingin para pemain Persija tetap bersemangat dan fokus untuk terus meraih hasil positif di setiap pertandingan. Gervane Castaneer kecewa, debut perdana bersama Persib Bandung tak sesuai harapan. Apa yang membuat pemain baru ini merasa frustrasi dan bagaimana ia menghadapi situasi tersebut? Simak cerita selengkapnya di sini. Meskipun beberapa kali menciptakan peluang, Castaneer mengaku belum bisa mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Sayangnya kami kalah dalam pertandingan ini, tapi bagi saya pribadi, ini adalah debut saya, ungkapnya setelah laga. Hari ini saya bermain lebih lama dari yang diharapkan, tapi saya mencoba yang terbaik, ujar Castaneer. Pemain berusia 28 tahun itu baru 2 hari berlatih dengan Persib karena harus menyelesaikan masalah administrasi keimigrasianannya di Singapura. Tidak 100%. Saya tidak bermain untuk waktu yang lama, jelasnya. Meski begitu, Castaneer bertekad untuk terus berlatih keras dan meningkatkan performanya.
Jadi saya harus berlatih pekan demi pekan. Saya harus berlatih keras setiap hari, tambahnya. Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira. Alhamdulillah. The next Calvin Verdonk. Donnie Tri Pamungkas jadi pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Myanmar. Efek setim dengan Rizky Ridho kah? Fans Garuda seketika bisa bersorak bangga, lari-lari ke tengah jalan dengan telanjang bulat karena saking gembiranya. Donnie Tri Pamungkas pada laga Timnas Indonesia versus Myanmar ini terpilih sebagai Man of the Match atau pemain terbaik di pertandingan tersebut. Penampilan Donnie Tri Pamungkas bahkan mendapat sorotan dalam laga melawan Myanmar ini. Setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini, memang ada beberapa pemain yang mendapat sorotan. Walaupun dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda dihuni banyak pemain muda. Donnie Tri Pamungkas pun tak kalah, ia menunjukkan penampilan luar biasanya. Bek berusia 19 tahun tersebut bahkan terpilih menjadi Man of the Match dalam laga Timnas Indonesia versus Myanmar. Pemain Persija Jakarta ini memang dalam ajang ini tampil sebagai starter. Kapten Timnas U20 Indonesia itu mengawal lini pertahanan skuad Garuda dengan apik. Bahkan pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu juga turut membantu Timnas membangun serangan dengan apik. Penampilannya yang bagus dan tak menyerah, itu membuat Donnie Tri mendapat banyak pujian dari netizen Indonesia. Ia bahkan disebut-sebut seperti Calvin Verdonk. Hal ini karena Donnie Tri seperti tak kenal lelah membantu tim Merah Putih baik dalam bertahan dan menyerang. Pemain muda tersebut menunjukkan permainan seperti Calvin Verdonk yang tak kenal lelah. Donnie Tri mendapat pujian tak hanya dari netizen saja. Dalam unggahan AFF soal pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Myanmar yang menunjukkan sosok Donnie Tri, AFF menyebut bahwa ia menunjukkan permainan bagus. AFF bahkan menyebut penampilan bagus itu saling beriringan. Penampilan Pamungkas dan pemain terbaik pertandingan ini berjalan beriringan, tulis AFF. Walaupun dalam laga melawan Myanmar, Donnie Tri memang tak mencetak gol, tetapi penampilan solidnya menjaga pertahanan Timnas Indonesia membuatnya terpilih jadi pemain terbaik. AFF pun penasaran apakah Donnie Tri bakal menjadi Pamungkas lainnya yang dimiliki Indonesia ke depannya. Apalagi Donnie Tri diketahui masih cukup muda dan perjalanannya di skuad Garuda masih panjang. Donnie Tri Pamungkas dan kawan-kawan pun langsung berangkat ke Solo setelah meraih kemenangan lawan Myanmar. Mereka akan menjalani laga kedua melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, pada 12 Desember 2024 mendatang. Mampus, Timnas Myanmar diambang sanksi FIFA dan AFF. PSSI kirim surat ke AFF kesal lihat permainan kasar Myanmar ke Timnas Indonesia. Full pemain Tarkam, Timnas Myanmar layak disanksi pengurangan poin jadi -3 di klasemen, sementara grup B hingga didiskualifikasi dari Piala AFF. Jadi harapan saya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat itu dikirimkan setelah melihat permainan kasar Myanmar dalam laga melawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Selama pertandingan terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ada 2 kejadian keras dari Myanmar ke pemain Timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pertama, pelanggaran keras kepada Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Untung saja kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah.